Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang berhadir pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan memperbanyak mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sampai malam hari ini. Kita masih diberi oleh Allah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita dapat hadir di masjid raya ini dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, dalam rangka menyuburkan keimanan yang ada dalam kalbu kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyak membaca selawat untuk Rasulullah, insya Allah pada yaumil akhir kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir pada malam hari ini, hari Minggu besok kita sudah memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram 1444 Hijriah, yang terkenal dengan nama hari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Mukarramah ke Madinatul Munawwarah pada tanggal 1 Muharram tahun 0 Hijriah, merupakan tanggal kematian Nabi Muhammad menurut teori kaum kafir di kota Mekah. Tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad akan hidup 10 tahun yang akan datang, karena beliau akan hijrah ke Madinah. Kenapa demikian? Tanggal 1 Muharram itu Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kaum kafir.
Bapak dan Ibu jamaah yang berhadir pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, apapun jabatan kita, di mana kita berada, kemana kita pergi, sebanyak yang sayang, sebanyak yang benci, otomatis Nabi Muhammad disayangi oleh umat Islam, dielu-elukan, dibangga-banggakan, dipuji, dipuja, disanjung. Tapi oleh kaum kafir dicaci, dimaki, dihinakan, direndahkan, diracuni, malah akan dibunuh. Empat sahabat Nabi Muhammad, empat khalifah Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tiga mati terbunuh. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu. Utsman bin Affan dibunuh oleh Ibnu Saba. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Mulyam. Padahal mereka itu dijanjikan masuk surga tanpa proses dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun ulaika mukarrabun fi jannatin naim. Orang-orang yang dahulu memeluk agama Islam, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Beliau bekal masuk surga Jannatun Naim tanpa proses. Tapi banyak juga orang tak suka sama dia, nyatanya dia mati terbunuh. Keempat khalifah Rasyidin itu, dua orang mertua Nabi Muhammad, dua orang lagi menantu beliau. Abu Bakar As-Siddiq mertua Nabi Muhammad, karena anak Abu Bakar dinikahi oleh Rasulullah yang bernama Siti Aisyah. Umar bin Khattab juga menjadi mertua Nabi Muhammad karena anak Umar dinikahi oleh Rasulullah yang bernama Siti Hafsah. Dua orang itu mertua Rasulullah. Utsman bin Affan dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad yang bernama Siti Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia, diganti dengan saudaranya yang bernama Ummu Kalsum. Makanya Utsman itu mendapat gelar Zunnuraini, dua mendapat cahaya, karena beliau dua orang mempersunting putri Rasulullah. Meninggal Ummu Kalsum, apa kata Nabi Muhammad? Sayang wahai Utsman, anakku tidak ada lagi yang perempuan. Sewaktu Utsman meninggal dunia, mati terbunuh, istri beliau bernama Siti Nailah. Ali bin Abi Thalib juga termasuk menantu Nabi Muhammad, karena Ali dinikahkan dengan putri bungsu Nabi Muhammad yang bernama Siti Fatimah Zahra. Jadi empat khalifah Rasyidin itu dua menantu Nabi, dua mertuanya yang terbunuh. Satu
mertua Nabi, 2 menantu beliau. Berapa teganya orang itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh tanggal 1 Muharram. Kenapa? Berbagai macam faktor. Kenapa penduduk kota Mekah itu membenci Nabi Muhammad? Di antaranya faktor ekonomi, faktor politik, faktor adat istiadat kebudayaan, dan faktor akidah keyakinan. Faktor ekonomi, 60% penduduk kota Mekah tukang ukir, tukang pahat, membuat patung, diperjualbelikan di pasar, dipajang di toko, dibeli oleh masyarakat. Usang patungnya diganti dengan patung baru, usang Tuhannya diganti dengan Tuhan yang baru. Begitu bergulir saban hari, saban waktu. Hiduplah pembuat patung, hiduplah pengantar patung, hiduplah agen patung, hiduplah penjual patung. 60% ekonomi kota Mekah, khususnya Saudi Arabia umumnya, disebabkan membuat patung. Sekarang ajaran patung lagi tidak dibenarkan oleh Rasulullah. 60% penduduk sudah membenci Nabi Muhammad dari segi ekonomi. Faktor kedua, faktor politik. Yang menjabat di kota Mekah, khususnya Saudi Arabia umumnya, yang mau berkelahi saban hari saban waktu. Habis jabatan camat diadakan perkelahian lepel camat. Menang jadi camat. Mati, habislah riwayatnya. Habis jabatan bupati diadakan perkelahian lepel bupati. Habis jabatan gubernur diadakan pertandingan lepel gubernur. Begitu juga kepala negara. Muncullah nama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Ka'ab bin Ashraf, Ubayyah bin Ubay, Ubayyah bin Kalab. Sekarang dengan datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quranul Karim, penentuan pejabat-pejabat itu dipilih berdasarkan hasil suara musyawarah terbanyak. Pejabat-pejabat lama bekal nonjok. 16% dari para pejabat anti kepada Nabi Muhammad. Kemudian faktor keyakinan, faktor akidah. Sejak dari Nabi Isa alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan waktu 538 tahun. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 538 tahun. Itu namanya zaman putra, zaman keputusan Nabi. Nabi lowong, tidak ada ajaran. Sejak dari itu mereka menyembah berhala yang beliau beri nama Lata, Uzza, Manata, dan Hubal.
sudah berurat berakar, sudah menjadi darah daging, sudah turun temurun dari sejak nenek moyang mereka menyembah berhala. Itulah keyakinannya, itulah kepercayaannya, itulah keimanannya. Sekarang dirombak oleh Rasulullah. Tidak boleh lagi menyembah berhala-berhala itu, yang disembah Allah Azza wa Jalla. Dibujuk Nabi Muhammad. Kalau bisa melalui pamannya Abu Talib. Tidak tanggung-tanggung bujukan Pak Bu. Apa bujukan kepada Nabi Muhammad? Muhammad, kalau engkau kepingin menjadi raja di kota Mekah ini, kami sanggup mengangkat engkau. Dengan syarat konsep yang engkau bawa itu jangan disampaikan kepada khalayak ramai, ditawarkan jadi raja tanpa duit. Kalau orang sekarang ini jadi bupatinya menghabiskan sekian miliar, berebut. Nabi Muhammad tidak terima. Datang tawaran kedua. Muhammad, kalau engkau kepingin menjadi orang terkaya nomor 1 di kota Mekah ini, kami siap mengumpulkan harta benda kami serahkan kepadamu sehingga kamu menjadi orang nomor 1 terkaya di kota Mekah. Rasulullah tidak bergeming. Kalau orang sekarang kabur, Pak. Nah, coba enggak ngapa ke masjid raya, ini duit untukmu 96 miliar. Kabur. Nah, berapa banyak orang sekarang ini, jangankan duit sebanyak itu Pak Bu, dana haji aja, dana umrah aja dikaburkan orang. Orangnya juga bisa kabur. Kemudian datang tawaran ketiga. Muhammad, kalau engkau kepingin mempunyai istri yang cantik, anak siapa? Silakan engkau bilang, kami siap mengurus engkau. Berapa maumu? 1, 3, 5 atau 10? Mengenai kehidupan rumah tangga engkau, kami siap untuk memasok keuangan. Satu pun tidak diterima oleh Rasulullah. Melalui pamannya, apa kata Nabi Muhammad kepada pamannya? Paman, matahari diletakkan di tangan kananku, bintang, bulan diletakkan di tangan kiriku. Aku tidak akan berhenti menyampaikan ajaran suci ini kecuali Allah berkehendak lain, aku dipanggil oleh Allah dan aku meninggal dunia. Apa kata Abu Talib? Kalau demikian, wahai keponakanku, silakan engkau teruskan. Dan aku juga tidak akan masuk agama yang kamu anut itu. Akan tetapi sehidupku aku tetap membelamu. Selaku tegak suku memagar suku, tegak keluarga memagar keluarga. Ini waktu masih hidup Abu Talib tidak mampu orang macam-macam kepada Nabi Muhammad. Abu Talib termasuk orang kuat di kota Mekah. Makanya pada tanggal 27 Zulhijjah diadakan rapat di
balai pertemuan yang bernama Darun Nadwah atas undangan Abu Jahal. Abu Jahal, Pak Bu, gelar nama beliau yang asli Umar bin Hisam. Karena Nabi Muhammad pernah berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu dua Umar. Kalau tidak Umar bin Khattab, Umar bin Hisam. Ternyata memeluk agama Islam adalah Umar bin Khattab. Doa Nabi Muhammad meminta cuma satu, dengan salah satu dua Umar. Umar bin Hisam itu yang bergelar Abu Jahal. Abu Lahab juga gelar disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk keinginan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, benar-benar binasa. Apakah tangannya yang binasa? Bukan, Abu Lahab sendiri. Allah mengambil nisbah kepada tangan. Nah, karena tangan yang bekerja, karena tangan yang berusaha, di segala sesuatu disebabkan tangan. Disebut namanya dalam bentuk kehinaan oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada juga para ustadz mengatakan Al-Quran itu semuanya sama, karena sama-sama dari Allah. Ibu-ibu yang ngaji surah Yasin ini diprotes, abek ke surah Yasin, banyak surah lain lah. Nah, berarti beliau belum paham. Nah, Al-Quran Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran dari segi nilai. Kata Rasulullah, katamkan olehmu Al-Quran sebelum kamu tidur. Dibaca Qul huwallahu ahad 3 kali dari segi nilai khatam. Ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 itu adalah hati Al-Quran. Abek lo hati Al-Quran Ustaz. Ayat kursi semua menyatakan satu ayat itu tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terakhir tentang Tuhan semua. Sedangkan surat Al-Lahab tentang Abu Lahab, apakah sama Allah dengan Abu Lahab? Tidak sama, Pak Bu. Memang dari Tuhan semua Al-Quran, tapi nilainya tidak sama. Kalau ada yang mengatakan Apollo, iya, ngaji-ngaji surah Yasin, sama Al-Quran gak ada sama dari Tuhannya, berarti mereka belum paham itu. Belum paham ustadznya. Nah, Bapak dan Ibu, dari garis besar Al-Quran itu isinya terbagi 3. Dari garis besar, apa isi Al-Quran itu? Yang pertama Al-Ahkam, hukum-hukum. Itu isi Al-Quran itu. Hukum salat, hukum zakat, hukum haji, hukum perzinaan, hukum membunuh orang. Kedua, wa'ad dan wa'id. Wa'ad, janji-janji baik Allah. Yang beriman mengamalkan amal yang saleh dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan wa'id, janji-janji Allah yang buruk, yang durhaka, yang membangkang dimasukkan ke dalam neraka. Itu namanya isi Al-Quran, wa'ad dan wa'id.
Yang ketiga mengenai tauhid. Qul huwallahu ahad itu isinya semua mengenai tauhid. Maka para ulama mengatakan sepertiga Al-Quran. Ada hadisnya, banyak hadis mengatakan demikian Pak Bu. Mengatakan sepertiga itu banyak. Nah, banyak kali hadis itu. Pernah seorang sahabat setiap salat di rakaat yang kedua dia selalu membaca ayat Qul huwallahu ahad, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, temanku ini setiap dia salat membaca Qul huwallahu ahad terus ya Rasulullah, padahal ayat banyak yang lain. Ditanya oleh Nabi, benar demikian? Benar ya Rasulullah. Kenapa engkau baca itu terus ayatnya? Karena dia pendek? Bukan ya Rasulullah. Saya senang membacanya karena di situ terkandung sifat-sifat Allah semua. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan, Allah tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun. Tentang Allah semua, makanya aku senang. Apa kata Rasulullah? Kalau memang itu alasanmu, teruskan bacaanmu. Bukan disebabkan pendeknya. Bapak dan Ibu, 3 hal ditawarkan kepada Nabi Muhammad: menjadi raja, menjadi orang yang terkaya, menjadi istri yang cantik, mempunyai istri yang cantik. Satu pun tidak diterima oleh Nabi Muhammad. Atas undangan Abu Jahal diadakan rapat di balai pertemuan, namanya Darun Nadwa, tanggal 27 Zulhijjah 622 Masehi. Tahun Hijriahnya tahun 0 Hijriah. Ramai orang berkumpul Pak Bu. Kenapa orang ramai? Menyangkut masalah ekonomi. Nah, kalau menyangkut masalah ekonomi orang kan ramai Pak Bu. Coba anda, saya jamin Masjid Raya ini kalau menyangkut masalah ekonomi ramai ini. Gimana cara Ustadz? Gampang. Nah, penuh sesak. Setiap jamaah yang duduk antara Isya dan Maghrib masing-masing 100.000. Kalau tidak ramai nih, pukul saya kalau tidak. Coba lah, pukul lah. Menyangkut ekonomi kan, masing-masing jamaah dapat 100.000 ya. Kalau tidak ramai entahlah. Jamin Pak Bu. Nah, orang kita, orang sekarang kan menengok yang nyata. Nah, yang jelas, yang nampak. Besok-besok pula dihitung. Nah, banyak contoh-contoh Pak Bu, jangan itu. Seorang ibu mati terpijak di Jawa gara-gara mengambil duit 30.000 uang zakat. Duit 30.000 kan? Berdesakan begitu ama tapi jak seorang ibu mati. Sudah tak bijak? Aku buka uang belakang lah bijak pula. Nah, hanya 30.000. Bapak dan Ibu jamaah yang beradir pada malam hari ini, begitu ramai datang seseorang yang tidak dikenal. Semua orang tidak tahu siapa dia. Tidak tahu. Umar bin Hisam, kata Ka'ab bin Ashraf, siapa dia itu? Tidak tahu. Jangan-jangan mata-mata Muhammad.
Kita tanya dia. Bapak dari mana? Bapak dari kabilah mana? Bapak dari suku mana? Suku Quraisy, suku Dubah, suku Asad, suku Kinanah, atau suku Taimur Ribab? Itu nama-nama suku yang ada di kota Mekah waktu itu. Suku Quraisy, suku Dubah, suku Asad, suku Kinanah, suku Taimur Ribab. Bapak dari suku mana? Apa katanya? Saya dari Bani Najat. Walaupun saya tidak diundang untuk rapat pada malam hari ini, tapi saya merasa berkewajiban untuk hadir karena visi dan misi kita sama. Bagaimana Muhammad dan ajarannya lenyap di atas dunia ini. Bani Najat satu wilayah dari kota Madinah. Jarak Madinah dengan Mekah dalam buku tuntunan manasik haji 450 km. Jadi jarak Mekah dengan Madinah itu 450 km. 3 kali ke Pekanbaru. Di dalam kitab Asbabun Nuzul, latar belakang historin turunnya ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad, surat Al-Anfal ayat ke-30, tamu yang hadir itu, yang tidak diundang itu adalah iblis laknatullah yang menjelma bentuk manusia. Iblis, Pak Bu. Iblis bisa membunuh orang, langsung tidak bisa. Tapi dipakainya tubuh manusia, masuknya ke dalam wajah tubuh manusia. Manusia itulah yang berbuat. Nah, bagaimana dia? Begitulah iblis. Sekarang ini satu lokal anak-anak yang kemasukan di sekolah, itu iblis. Ada tangkalnya Ustadz? Ada. Nah, nggak masuk iblis, enggak. Jangan kan masuk hadir aja enggak. Apa doanya? Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Doanya pendek. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kehadiran syaitan itu untukku. Jangankan masuk, hadir aja setan bersama kita, duduk aja setan sama kita, berdiri aja setan sama kita, tidak bisa. Silakan tengok Al-Qur'annya, surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Tapi di situ dimulai dengan kalimat wakul. Wakul rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tinggalkan kalimat wakul kalau untuk doa. Kenapa ditinggalkan? Kul itu artinya hendaklah kamu katakan, hendaklah kamu ucapkan. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan? Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kalau dibawa untuk salat tidak boleh ditinggalkan kalimat wakul. Harus, misalnya sesudah Al-Fatihah, ayat itu yang kita baca, tidak boleh dari Rabbi, harus dari wakul. Wakul Rabbi a'udzu bika kalau untuk salat. Tampil iblis laknatullah ke depan. Sepakat orang mengangkat menjadi pimpinan sidang.
diadakannya pidato yang berapi-api. Memang iblis itu kejadiannya dari api. Saudara-saudara yang terhormat, sudah berurat berakar, sudah menjadi darah daging, sudah turun-temurun dari sejak nenek moyang mereka menyembah berhala, Lata, Uzza, Manata dan Hubal. Itulah Tuhan kita, itulah keyakinan kita. Sekarang datang anak muda yang bernama Muhammad yang melenyapkan, yang menghancurkan keyakinan, kepercayaan kita, agama kita. Makanya Muhammad itu perlu dilenyapkan di atas dunia ini. Saya ditunjuk menjadi pimpinan sidang mendadak. Tidak ada bekal, tidak ada bahan. Tapi karena kepercayaan Anda kepada saya tampil ke depan. Para hadirin yang terhormat, silakan menunjuk langkah-langkah apa yang akan kita perbuat sehingga Muhammad beserta ajarannya terkubur di bumi Mekah ini. Nunjuk seseorang, saya pimpinan. Siapa nama Anda? Ka'ab bin Ashraf. Apa usul Anda? Saya mengusulkan Muhammad itu dimasukkan ke dalam penjara seumur hidupnya. Kalau Muhammad sudah masuk ke dalam penjara seumur hidupnya, otomatis dia tidak akan dapat menyampaikan ajaran yang dia bawa terhadap pengikut-pengikut beliau seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Ummu Aiman. Diberikan saja tekanan yang dahsyat kepadanya, otomatis dia akan kembali kepada agama nenek moyang kita, menyembah berhala. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30 menyebut liyusbituka, mereka berencana mempenjarakan engkau Muhammad. Apa kata pimpinan? Tahukah Anda Ka'ab bin Ashraf? Muhammad itu berasal dari suku Quraisy, suku yang terpandang di kota Mekah ini. Tegak suku, memagar suku, tegak kampung, memagar kampung, tegak nagari, memagar nagari. Warga Quraisy masuk ke dalam penjara, otomatis warganya tidak senang diam. Bekal dia keluarkan, kita tidak bisa bertahan. Banyak pejabat-pejabat kita dari suku Quraisy. Sebelum mati kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib, kakek beliau itu Waliul Makkah, gubernur Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu cucu gubernur. Tidak orang sembarangan ya, cucu gubernur. Apa kata pimpinan? Usul engkau untuk sementara waktu perlu pengkajian lebih mendalam. Dipending dulu, ditangguhkan dulu. Silakan yang kedua mengusul. Saya pimpinan. Siapa nama Anda? Ubayyah bin Khalaf. Tadi Ka'ab bin Ashraf. Apa usul engkau? Saya mengusulkan Muhammad sudah kita usir, otomatis dia tidak akan dapat menyampaikan ajaran yang dia bawa terhadap pengikut beliau seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Ummu Aiman. Diberikan saja tekanan yang dahsyat kepadanya, otomatis dia akan kembali kepada agama nenek moyang kita, menyembah berhala. Apa kata pimpinan? Ke bumi mana Muhammad disingkirkan? Ke daerah mana Muhammad diusir? Tahukah engkau
Muhammad itu lidahnya lemah lembut, pidatonya menawan di mana saja di tempat pembuangannya. Dapat dia berpidato, orang bakal tertarik, dikumpulkan orang ramai, disusun angkatan perang, Mekah digempur, kita tidak bisa bertahan. Pak, Bu, kita di Indonesia terkenal Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai Haji Kiai sejuta umat. Begitu hebat pidatonya. Tapi kalau kita banding dengan Rasulullah, tidak ada apa-apanya Zainuddin itu. Apalagi Ustaz Zaki, tidak ada apa-apanya itu. Nabi Muhammad itu seorang orator yang tiada taranya. Tengoklah hadis-hadis beliau, butir-butir hikmah semua keluar. Usul engkau untuk sementara waktu perlu pengkajian lebih mendalam. Dipending dulu. Silakan yang ketiga. Al-Quran menyebut dalam surat Al-Anfal ayat 30, au yukhrijuka, mereka berencana mengusir engkau hai Muhammad. Silakan yang ketiga ngusul. Nunjuk Umar bin Hisam yang bergelar Abu Jahal, saya pimpinan. Berapa waktu sekarang nih? 5 menit. Nah, saya mengusulkan Muhammad itu dibunuh saja. Tegak suku memagar suku, tegak kampung memagar kampung, tegak nagari memagar nagari. Warga Quraisy kita libatkan untuk membunuh Muhammad. Siapa saya yang anti kepada beliau, kita libatkan. Otomatis tidak bisa dia membela suku beliau. Apa kata pimpinan? Kapan dibunuh? Tanggal 1 Muharram. Loh, kok tanggal 1 Muharram? Kok tidak sekarang aja? Begini pimpinan, adat kita di kota Mekah ini, orang yang akan dibunuh mendapat hukuman mati, diberi tenggang hidup 3 hari 3 malam. Kedua, kita mendata siapa-siapa saja yang akan membunuh Muhammad, terutama warga Quraisy. Jangan-jangan dia tidak ikut nanti, kita data dulu. Ketiga, di hari pembunuhan Muhammad merupakan hari berpesta pora, terasa dingin, disiapkan makanan minuman yang panas, terasa panas, disiapkan makanan minuman yang dingin. Saya secara pribadi, kata Abu Jahal yang bernama Umar bin Hisam, menyumbang untuk biaya pembunuhan Muhammad 10 ekor unta. Entah berapa seekor kan? Kalau sekarang, nah, hampir sama dengan kerbau. Udah 25 juta. Katakan 25 juta, 1 ekor unta, itu 10, 250 juta dia nyumbang. Duit Indonesia sekarang ini, lebih dan kurang. Ka'ab bin Ashraf menyumbang 10 ekor unta. Abdullah bin Ubay juga menyumbang 10 ekor unta. Abu Lahab juga menyumbang 10 ekor unta. Terkumpul begitu banyak duit malam itu. Apa kata pimpinan? Sampai saat ini saya belum dapat akal. Nah, usul yang lebih dari itu. Tapi walaupun demikian, kalau masih ada yang mengusul, dipersilahkan. Suara terdiam, tidak ada yang ngomong satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berbunyi palu 3 kali, sah. Muhammad mati tanggal 1 Muharram. Tapi bagaimana? Wa ma karu wa ma karallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana makar,
Allah juga membuat rencana. Ternyata rencana Allah yang lebih unggul. Sejuta rencana kita, segudang rencana kita, yang lebih unggul itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana mereka menghancurkan Nabi Muhammad, tapi rencana Allah menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kita ketengahkan karena waktu terbatas. Moga-moga ada manfaatnya bagi kita semua, menambah mantap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.